wabarakatuh. Pemirsa budiman jamaah JNB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita telah menjumpai bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh kenikmatan, bulan penuh rahmat, bulan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Walaupun kita sama-sama tahu di bulan-bulan lain pun dilipat gandakan oleh Allah, namun lipatan gandanya di bulan suci Ramadan itu luar biasa. Bulan penuh dengan kebaikan-kebaikan lainnya yang insya Allah akan hadir di tengah kita semuanya. Namun ada yang berbeda dengan bulan suci Ramadan tahun ini, yaitu bulan suci Ramadan tahun ini hadir di tengah-tengah ancaman wabah penyakit menular, yaitu virus corona COVID-19. Namun dengan adanya bencana wabah ini tidak boleh menyurutkan dan melemahkan semangat kita dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang harus kita lakukan agar bisa mengoptimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini di tengah wabah penyakit virus corona ini? Maka yang harus kita lakukan adalah 4 L. L yang pertama itu adalah lockdown. Lockdown itu kalau dalam undang-undang adalah karantina wilayah, atau lebih detailnya adalah membatasi gerakan manusia demi keselamatan bersama. Kita sebagai masyarakat awam seharusnya hanya tinggal mengikuti anjuran daripada pemerintah dan juga para ulama dalam beribadah. Dan di sini kenapa? Karena ini adalah perintah. Di dalam surat 4 surah An-Nisa ayatnya 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga ulil amri. Siapa ulil amri? Kalau kita telisik di dalam kitab tafsir At-Tabari karangan ulama besar Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, di situ ada 2 pandangan. Pendapat pertama, ulil amri itu adalah Umar, dan pendapat ulama yang kedua, ulil amri itu adalah ahlul ilmi wal fiqh, yaitu ahlinya yang punya pengetahuan agama dan juga fikih. Mereka berkumpul di wadah kita yang mengeluarkan fatwa namanya Majelis Ulama Indonesia, yaitu orang-orang berkualitas insya Allah. Nah, kita sebagai masyarakat awam tinggal mengikuti dan apa yang memang harus dilakukan. Yang sama-sama kita harus ketahui, yang dilarang itu adalah berkumpulnya banyak orang, supaya mencegah daripada tertularnya penyakit. Makanya ada istilah al-wiqayatu khairum minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Makanya ada ayat-ayat yang dipakai oleh para ulama, salah satunya surat 2 surah Al-Baqarah ayat 195. Di situ ada kalimat Allah berfirman, la tulku biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Artinya kita jangan memaksa menjatuhkan sehingga dalam risiko besar untuk tertular. Kemudian sabda Rasulullah juga, la darar wala dirar. Jangan membahayakan diri sendiri dan juga jangan membahayakan orang lain. Terus di balik musibah ini ada hikmah yang luar biasa. Apa tuh hikmahnya lockdown itu?
kita salah satunya kita bisa bersama-sama dengan keluarga, lebih mendekati, lebih berinteraksi, lebih berkomunikasi dengan keluarga, suami, istri, anak, orang tua. Yang tadinya kita sama-sama tahu di dalam Al-Quran, dalam surat 66, surat Tahrim ayatnya 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketika kita ada perintah seorang laki-laki tadi terbiasa jarang mendidik anak, semuanya diserahkan ibu. Ini fenomena yang terbalik. Sebenarnya selama ini yang harus mendidik anak, yang harus banyak interaksi dengan anak, itu sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran bukan seorang ibu. Sistem memang dalam keluarga itu harus kerjasama, suami istri kerjasama. Tapi yang harus paling dominan, yang lebih dominan untuk interaksi dengan anak, itu sebenarnya adalah seorang ayah yang dianjurkan. Seorang ibu menggantikan peran seorang ayah yang agar lebih dominan untuk mendidik anak, untuk berinteraksi dengan anak, ketika seorang ayah pergi mencari nafkah. Tetapi ketika sudah kembali ke rumah, itu sudah kerjasama lagi dalam rumah tangga itu. Dan salah satunya yang harus dominan untuk interaksi dengan anak, memberikan pendidikan dengan anak adalah ayah. Untuk ngobrol dengan anak, untuk berdiskusi dengan anak, itu adalah yang sebenarnya yang harus paling banyak, lebih dominan, itu adalah seorang ayah. Kalau kita telisik di dalam Al-Quran, itu dialog antara orang tua dengan anak itu ada di 17 tempat. 14 tempat itu adalah dialog seorang ayah dengan anak. 2 tempat dialog seorang ibu dengan anak. Dan 1 tempat itu dialog orang tua umum dengan anak. Ini yang kadang kita lalai sebagai seorang ayah. Maka dikasih di pandemi ini, kita seorang ayah dikasih kesempatan untuk lebih dominan mendidik anak, memberikan contoh yang baik, mengajak anak untuk sholat berjamaah. Walaupun bacaan kita terbata-bata, anak sekarang itu tidak cukup dengan mencintai, tapi yang paling penting daripada itu adalah bagaimana anak itu paham bahwa dia itu dicintai. Inilah kesempatan yang sempurna. Ketika di lockdown ini, kita bimbing anak kita bersama-sama. Kita sering interaksi dengan anak, komunikasi dengan anak. Dan Allah memberikan kesempatan kepada kita semua yang terkadang lalai. Kita yang mungkin yang rajin ibadah ke masjid, terkadang lalai dengan mengajak ibadah keluarganya. Orang yang rajin bekerja terkadang lalai untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Seorang anak yang sibuk dengan kegiatan dengan teman-temannya dan lalai untuk interaksi lebih dekat dengan orang tuanya. Inilah kesempatan yang Allah berikan pada kita semuanya. Komunikasi dengan anak dan keluarga itu adalah ibadah. Apalagi mendidik di bulan suci Ramadan ini. Mari kita bersama-sama melockdown diri kita untuk lebih interaksi dengan keluarga, untuk lebih dekat lagi dengan keluarga. Ini pentingnya. Ini salah satu hikmahnya. Ini L yang pertama adalah lockdown. Adapun ketika kita harus terpaksa keluar demi kebutuhan pokok, maka kita harus memperbanyak doa. Yang pertama, kita harus sering-sering membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah yang dengan nama-namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakannya di bumi maupun di langit. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baca 3 kali, pagi dan petang.
ada di bawah ini doanya. Itu di hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, riwayat dari Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua, amalan kedua masih di dalam rumah, di lockdown. Ketika kita masih di lockdown ini ada amalan doa, memang harus keluar. Kita sering-sering baca juga pagi dan petang apa? Kulhu al-falaq an-nas, al-ikhlas al-falaq an-nas. 3 kali pagi dan petang, maka Allah akan menjaga kita. Kemudian yang ketiga, ketika kita harus terpaksa keluar, maka ketika kita keluar, baca doa keluar rumah. Doa keluar rumah yang kita hafal dari kecil itu mempunyai keutamaan yang luar biasa. Rasulullah bersabda ketika seseorang keluar rumah, dia membaca doa Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wa la quwata illa billah. Ada di bawah ini. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu Allah, aku berserah diri kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya kemampuan pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kita akan mendapatkan 3 keutamaan yang luar biasa. Rasulullah dikatakan pada orang yang berdoa itu, dia mendapatkan apa saja? Hudida, wa kufida, wa wukida. Dia mendapatkan hidayah. Kemudian yang kedua, kecukupan. Dan dia mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Ketika kita keluar naik kendaraan, berdoa lagi. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ketika kita singgah pada suatu tempat yang kita tuju, di misalnya tempat kerja atau memang kalau ibu-ibu misalnya tukang sayur. Nah, kita lihat di berita ada juga yang tertular dari situ semua. Tidak tentu di mana saja. Maka kita berlindung diri. Dia berdoa, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk ciptaannya. Nah, itu virus itu termasuk makhluk ciptaan. Maka lam yadurhu syai'un hatta yartahila min manzili dzalik. Maka tidak akan ada yang membahayakannya hingga ia pindah dari tempat itu. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Ini penting bagi kita semuanya. Doa memang tidak mampu untuk mengembalikan orang yang kita cintai yang sudah tiada. Tapi doa mampu memberikan kebahagiaan kepada mereka yang kita cintai. Doa memang tidak mampu mengulang waktu masa lalu sudah berlalu, tapi tidak bisa kita ulang. Namun doa mampu memberikan kesempatan datang kembali. Doa memang tidak mampu untuk menormalkan hati yang hancur. Ya, tidak selalu. Seperti sedia kala itu tidak selalu. Tapi doa mampu menjadikan keadaan itu menjadi sumber kekuatan dan juga ketenangan dalam hati. Nah, ini pentingnya kita. Di balik kata sukses ada perjuangan yang kuat melawan batin, ikhtiar yang sungguh-sungguh, dan doa yang tanpa henti.